para jamaah supados sami-sami mangertos dalem badhe sekedhik ngaturaken tentang masalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu ada kaitannya dengan NU Nahdlatul Ulama, kemudian komitmen menjaga keutuhan NKRI. Niku sampun sak paket. Dados kita niku Islam, kalaupun ada Syiah kita Islam yang bukan Syiah, kalaupun ada Mu'tazilah kita Islam yang bukan Mu'tazilah, kalaupun ada Khawarij aliran radikal kita bukan Islam yang Khawarij, kalaupun ada yang Jabariyah sembarang-barang takdir kita bukan Islam yang Jabariyah, kita Islam seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu para rawuh, secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya tergabung dalam salah satu di antara 4 madhab. Imam Syafi'i itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta misalnya orang ditanya sama nanya Syiah, Imam Syafi'i itu apa? Mereka jawabnya ya Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampean nanya orang Mu'tazilah, Imam Syafi'i itu apa? Jawabnya ya Imam Syafi'i ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Hanafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya meskipun 4 madhab itu sedikit beda dalam hal fikihnya, tapi karena sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi keagamanya hampir sama. Rusia dan pecahan Rusia itu banyak yang ikut Hanafi, tapi meskipun fikihnya beda dikit antara Syafi'i Hanafi, cuma di sini ada haul, di sana ada haul sama. Di sini ada manakib, di sana juga ada manakib sama. Di sini tarawih 20, di sana juga tarawih 20. Di sini ada Thariqah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Di pecahan Rusia sana sama, Thariqahnya juga Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Bahkan kemarin seminar Thariqah internasional itu di chatnya pecahan Rusia. Mboten paham nggih? Jadi mereka Hanafi, kita Syafi'i, tapi sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada maulid, di sana juga ada maulid, sama kok, sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini kalau mau riyo takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana juga Allahu Akbar, sama. Oh, niki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para rawuh, awal-awal tahun 19 sekian, tepatnya sekitar tahun 1923, di Mekah, di Arab, itu terjadi kudeta, pemberontakan oleh kaum Wahabi, disokong Inggris dan Prancis. Yang mana Inggris Prancis di samping representasi dari kekuatan barat, imperialis, Kristen, penjajah, segala macamnya, di balik itu juga ada Zionisnya, Israel. Nah, teng Saudi ada pemberontakan oleh kaum Wahabi, disokong Inggris dan Prancis. Yang dikudeta itu Raja Syarif Hussein. Walhasil karena didukung Inggris Prancis, persenjataannya lebih lengkap, maka si pengkudeta, si pemberontak, si Wahabi itu menang. Dengan menangnya dengan menangnya Wahabi di Saudi, ada pemusnahan, menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhabil Wahabiyah, karangan Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang,
Gresik. Terus di situ juga ada artikel dari Mbah Maimun Zubair berbahasa Arab. Ada juga artikel dari Ki Aziz Masyhuri Jombang. Ada juga dari Syekh Ulwan Al-Hasani Australia. Niku semacam bunga rampai tulisannya tiang kathah terus disatukan dalam kitab ngoten judulnya An-Nusus Al-Islamiyah Firroti Alamat Habil Wahabiyah. Berbagai artikel tentang keislaman guna menolak paham Wahabi. Nah, teng mriku dipun kandhakaken halaman 12 bahwa si Wahabi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia berguru kepada sang mata-mata Inggris, imperalis, namanya Geoffrey Hamper. Makanya meskipun kelihatannya Islami, tapi niatnya tetap saja ingin memecah belah Islam. Kalaupun mengibarkan bendera Islam, gembar-gembornya ingin mendirikan negara Islam, ingin menegakkan syariat Islam, tapi endingnya tetap saja ingin memecah belah Islam. Imperialis ya begitu, pakai filsafat divide and impera, politik pecah bambu, politik pecah belah. Nggak apa-apa, you mendirikan negara Islam asal tukaran podo Islami. Nah, seperti itu juga settingan yang sekarang kita lihat di Timur Tengah, podo Islami kebu-kebuan, dan masing-masing ingin menegakkan negara Islam. Lah wes yang ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu gurunya si Muhammad itu namanya Geoffrey Hamper, mata-mata penjajahan Inggris. Nah, setelah Wahabi menang karena didukung Inggris Prancis, apa yang mereka lakukan? Ini halaman 12 buku ini menceritakan ribuan Muslim mereka bunuh. Orang sedang tadarus di masjid begini karena nggak Wahabi dibunuh. Sekian banyak jamaah haji dari berbagai negara juga banyak yang dibunuh. Warga Taif ribuan banyak yang dibunuh dan segala macamnya. Terus harta benda dirampas. Kitab-kitab, naskah Sahih Bukhari, naskah Sahih Muslim, naskah kitab-kitab fikih tafsir, itu mereka kumpulkan di lapangan lalu dibakar. Itu masih dalam kerangka menghabisi, memusnahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orangnya dibunuh, ulamanya banyak dibunuh, qori'nya banyak dibunuh, kemudian kitabnya termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak dibakar. Halo. Lalu makam para wali, makam para sahabat gusur rata dengan tanah. Makanya sekarang juga orang bisalah berziarah ke makam Sayyidina Hamzah, korban perang Uhud. Tapi kalau suruh nunjuk mana sih makamnya, ya nggak tahu, memang rata dengan tanah. Zaman umroh ziarah ke makam Baqi, di sana ada makamnya Siti Aisyah, ada makamnya Sayyidina Utsman, ada makamnya para sahabat, ada makamnya Siti Fatimah. Mana makamnya? Ya nggak tahu lah, memang diratakan, digusur dengan tanah. Nah, peristiwa Mekah, merajalelanya Wahabi, kesemena-menaan Wahabi, menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kitab-kitab naskah Bukhari Muslim banyak dibakar. Itu yang memantik ghirah, semangat ulama-ulama Indonesia, Jawa, Madura dan yang lain-lain untuk mengatasi itu, mencegah itu. Minimal ojo sampai merembet ke Indonesia. Apa yang dilakukan? Kiai-kiai rapat di Surabaya. Lalu rapat itu memutuskan mengirim utusan dipimpin oleh Kiai Wahab
melobi Raja Saudi supaya nggak terus melakukan pemusnahan, penggusuran makam para wali, para sahabat, bahkan berencana akan menggusur makam Rasulullah juga. Nah, itu namanya utusan resmi melobi Raja Saudi. Itu namanya Komite Hijaz, dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Misinya melobi Raja Saudi supaya nggak melanjutkan itu, termasuk supaya tidak jadi membongkar makam Kanjeng Nabi. Konyol banget kalau sampai makam Nabi hilang. Ya gitu. 1000 tahun ke depan orang Yahudi, orang Kristen akan bilang Nabi Muhammad itu fiktif, karena wujudnya mana buktinya makamnya. Ya, kalau makam-makam dihilangkan semua, misalnya makam wali-wali Jawa di Sumatera hilang semua, 1000 tahun ke depan orang Kristen, orang Yahudi bilang pada anak cucumu, Indonesia itu dulu lebih masuk Kristen masuk ke sini di bawah Belanda daripada masuknya agama Islam. Tidak bisa diklaim ini tanah airnya Muslim, ini tanah airnya Kristen. Kalau mana buktinya makam para wali? Nggak ada. Jadi itu Mekah yang mau digusur bukan lagi makam wali, makam sahabat. Yang mau digusur malah makamnya Kanjeng Nabi. Bahaya betul itu. Nah, terus kiai-kiai nyun sewu membentuk tim pergi ke Arab ngelobi Raja Saudi. Sepulang dari Arab, setelah bla 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 bla, akhirnya tim itu membuat rekomendasi. Dari sekian banyak rekomendasi yang dibuat oleh tim namanya Komite Hijaz itu, antara lain supaya di Indonesia dan juga di negara-negara mana harus ada organisasi yang tugasnya menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus mencegah berkembangnya paham Wahabi dan yang semacamnya, dan karena itu masih dijajah, membuat gerakan nasional untuk membuat kekuatan nasional supaya bisa melawan penjajah. Kenapa? Karena di Timur Tengah sudah nyata Wahabi menggandeng penjajah, lah penjajah menggandeng Wahabi, gitu loh. Paham ya? Jadi tak paket sudah menolak Wahabi plus menolak penjajah, ingin jadi merdeka. Sampai sini ngertos mboten jenengan. Jadi mboten perkawis kita niku mau fanatik pada NU atau masalah mboten, tapi itu loh kronologi sejarahnya. Kalau sekiranya zaman berkomitmen ingin menjaga keaslian Islam, maka jangan ikut yang kelompok-kelompok Wahabi itu, yang ketika itu bakar ribuan naskah Bukhari, Muslim, naskah hadis-hadis yang lain, itu loh. Paham kan? Dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang mereka terbitkan baru, beberapa kalimatnya sudah tidak sama dengan naskah Bukhari yang asli, yang oleh santri-santri Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah. Ribuan naskah kitab-kitab ini sempat diselamatkan, dibawa pulang ke Indonesia, yang di Saudi sudah dibakar. Makanya lek zaman Sowan Sidogiri, pondok-pondok lawas tasik nyimpen kitab-kitab umur ratusan tahun. Zaman cari di Mekah tambah kangelan karena sudah dibakar. Paham kan? Jenengan teng Lirboyo, Ploso, Langitan, teng Sarang, sowan lah teng ngene kiai ini. Tasik manggahaken kitab lawas-lawas. Wong gasek mau nggen kula pondok gak lawas. Sik nyimpen kitab lawas-lawas. Karena warisan teko nenek moyang, bapak saking mbah saking napa? Buyut apa itu? Nah, ngoten. Biyen mbah yut kula niku saking Banten. Sing ngetik nih Masjid Jamek Blitar niku. Sekitar tahun awal 18 atau akhir 17. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, lalu ulama-ulama atas bimbingan dan istikharahnya
Syekhona Khalil Bang Mangkalan dan deklaratornya Mbah Hasyim As'ari tanggal 31 Januari 1926 atau tanggal 16 Rajab 1343 mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama di Surabaya. Misinya jelas, bangsa yang dijajah ini dibuat gerakan nasional, makanya lah NU mesti nasionalis karena merasakan bertahun-tahun dijajahi rapena. Halo. Sementara gerakan sporadis Kiai Jogja melawan penjajah nggak mampu, Kiai Aceh Tok melawan penjajah nggak mampu, Kiai Madura Tok melawan penjajah nggak mampu. Ini mesti bergabung kekuatan nasional. Ngerti? Dirikan NU yang sifatnya nasional mulai Sabang sampai Merauke, terus misi keagamanya menjaga menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah yang di Timur Tengah makamnya sudah digusur, umat dan ulamanya banyak dibunuh, terus kitabnya sudah banyak dibakar dan mencegah berkembangnya paham Wahabi dan yang macam-macam. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, negara-negara Timur Tengah yang tahun-tahun itu lebih Islam dari Indonesia, lebih ahlu sunnah wal jamaah daripada Indonesia. Lantaran mereka nggak segera mendirikan organisasi untuk membentengi ahlu sunnah wal jamaah. Kalau Indonesia kan segera mendirikan itu. Sekarang ini mereka tidak lebih ahlu sunnah wal jamaah daripada Indonesia. Saya ulangi, tidak lebih ahlu sunnah wal jamaah dibanding Indonesia. Afghanistan, nunzewu Syiah samun kata, Wahabi ini besar, sampai wani berontak barang minggu, golongan ini Taliban. Halo, Pakistan Syiahnya sudah besar, Saudi niku Syiahnya sekitar 40%, di samping yang lain Wahabi. Yaman Selatan niku yang banyak Syiah Zaidiyah. Yaman Timur Hadramaut Ahlus Sunnah. Yaman Utara yang banyak Wahabi dan segala macam. Meskipun dulu startnya tahun-tahun sekitar 1920 atau apa, kondisinya mirip-mirip Indonesia lah, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma di sini ulama sigap segera mendirikan organisasi gaya bentengi Ahlus Sunnah, gaya nyegah Wahabi. Lah mereka nggak segera melakukan itu, akhirnya sekarang kacau. Dan ketika Wahabinya kuat, rata-rata terus terjadi kudeta. Merasa kuat, akhirnya merunta. Modusnya begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Nah, bagi kiai-kiai, bagi yang merasa penting menjaga keutuhan negara, gerakan nasional, bagi yang merasa penting menjaga keaslian hadis, bagi yang merasa penting menjaga keutuhan ajaran Islam, bagi yang merasa penting menjaga dan melestarikan kitab-kitab yang asli, bagi yang merasa penting melestarikan menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencegah Wahabi, maka momentum memperingati berdirinya NU itu begitu penting. Andai NU nggak berdiri, mungkin kondisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia nggak jauh-jauh dengan Yaman Selatan yang sekarang sudah banyak Syiah. Kondisi Islam Indonesia nggak jauh-jauh dengan Mesir yang sekarang sudah banyak Ikhwanul Muslimin. Kondisi Ahlus Sunnah Jamaah Indonesia nggak jauh-jauh dengan Yunzewu, dengan Sudan. Yang Sudan Selatan mayoritas sudah Kristen, Sudan Darfur itu. Dan juga banyak kekuatan Wahabi. Nggak beda jauh dengan Suriah juga. Yang Syiahnya kuat, Wahabinya juga mulai kuat, terus terjadi pemberontakan itu. Makanya Nunzewu, bagi yang peduli tentang mengingatkan kembali pentingnya menjaga keutuhan bangsa,
bagi yang peduli mengingatkan kembali pentingnya menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga naskah-naskah, ribuan naskah yang diselamatkan di Indonesia, dan tonggak itu ditandai dengan dideklarasikannya pendirian Nahdlatul Ulama. Nah, bagi kami yang memang merasa penting menjaga Ahlussunnah, harlah NU itu jadi penting. Kalau nggak digaungkan lagi, maka semangat melawan gerakan-gerakan separatisme, titik-titik kono merdeka. Kalau harlah ini nggak digaungkan kembali, khawatir kita melemah, semangat nasionalisme melemah, semangat menjaga Ahlussunnah wal Jamaah melemah, terus masyarakat jadi nggak peduli. Wes anakku sekolah nanti, yang penting pinter, baru nyambut gawe, bah mari ngono dadi Syiah, bah mari ngono dadi Wahabi, gak urus. Jadi harlah itu jadi penting untuk mengingatkan itu lagi, untuk menggaungkan itu lagi, biar umat Islam Indonesia, awamnya, ustadznya, ulamanya, tokoh masyarakatnya, pejabatnya tetap punya kewaspadaan yang sama. Awas, jaga keutuhan NKRI dan jaga Ahlussunnah wal Jamaah dari gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, ujung-ujungnya separatisme, ujung-ujungnya memecah belah negara. Koyok-koyok gerakan Islam, ujung-ujungnya mengajak masyarakat keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang kalau keluar ujung-ujungnya ikut Jeffrey Hamper. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kami nggak tahu juga peristiwa di Jogja itu apa benar-benar oleh Muhammadiyah atau oleh oknum Muhammadiyah atau oleh orang-orang Wahabi yang menyusup di Muhammadiyah. Tapi ayo kita bareng-bareng NU maupun Muhammadiyah sama-samalah waspada terhadap gerakan yang membahayakan Ahlussunnah wal Jamaah dan membahayakan keutuhan NKRI. Ngerti? Kita nunggu banget sikap PP Muhammadiyah mungkin jewer nopo-nopo terhadap peristiwa Jogja yang mencegah menghalangi harlah NU di kota gede di Kauman. Padahal nyun sewu nasionalismenya sama. Muhammadiyah yang asli nasionalis, NU juga nasionalis. Semangat Ahlussunnahnya juga mirip-mirip. Asal sama-sama aslinya, NU-nya ya asli, Muhammadiyahnya juga asli. Gitu. Jadi, ayo kami yang NU bersih-bersih. Barangkali ada yang radikal, barangkali ada yang liberal, barangkali ada yang sekuler. Muhammadiyah ayo bersih-bersih. Barangkali ada Wahabi menyusup, barangkali ada HTI menyusup, barangkali ada Salafi menyusup. Sama-sama kita jaga Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama kita jaga NKRI. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun pemicunya nggak setuju dengan sosok Gus Wafik yang akan menjadi penceramah dalam acara harlah di Jogja, seharusnya tulisan-tulisannya, spanduk-spanduknya, mestinya kami menolak Gus Wafik. Silahkan NU harlah, tapi kami menolak Gus Wafik. Andai itu yang dinarasikan, andai itu yang ditulis di spanduk-spanduk, di banner-banner, kita masih agak maklum. Tapi kalau tulisannya harlah di basis Muhammadiyah, kontroversi, menimbulkan gesekan. Nanti kalau orang Madura bilang milad di Madura, milad Muhammadiyah di Bangkalan menimbulkan keresahan dan kacau temenan. Jawa Timur merasa kandangnya NU menolak milad Muhammadiyah.
Jogja merasa kandangnya Muhammadiyah, menolak harlahnya NU. Kalau sampai dua kelompok besar ini ngeten berorawu, sing guyang-guyu golongane Wahabi. Paham nggih? Niki kedah dicegah, segera ada klarifikasi seklir-klirnya, mumpung belum sampai merembet ke bawah. Kalau sampai ke bawah terus terjadi antipati, ojo pisanan antara NU Muhammadiyah. Kan konyol juga ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, bagi kami harlah itu penting untuk mengingatkan kembali kepada umat, kepada rakyat, menjaga keutuhan bangsa itu penting, menjaga ahli sunnah wal jamaah itu penting, menolak Wahabi itu penting demi menjaga keutuhan Islam, demi menjaga keaslian Islam. Nyun sewu, apa saja kira-kira ajaran Nabi yang di Wahabi nggak ada? Dan nggak ada itu apa sengaja diingkari, apa sengaja dihilangkan, atau apa kami nggak tahu. Tapi yang jelas di Wahabi ajaran ini nggak ada. Satu, di hadis Bukhari nomor 3451 diterangkan Nabi itu kalau baca Bismillah senantiasa dikeraskan. Nah, golongan Wahabi mboten gelem tenan ngeten iki. Berikutnya hadis Bukhari juz 2 324. Zikir ba'da sholat di zaman Nabi itu dibaca dengan suara keras, wiridan itu. Dan itu di kalangan Wahabi tidak ada. Halo? Hadis Bukhari nomor 4377. Ba'da jamaah, Nabi sahabat berdiri, lalu sahabat salaman dengan kanjeng Nabi. Salaman sungkem. Ada salaman sungkem setelah jamaah. Hadis Bukhari 4377. Yang ini Wahabi ngotot tidak ada. Itu bid'ah. Yang terbaru habis baca Quran pakai dicium, itu nggak ada contoh dari Nabi, nggak sunnah Rasul. Lah ya mesti zaman Nabi nggak ada mushaf. Baru ada mushaf itu di zaman Abu Bakar. Nggak ada. Lalu diperbanyak menjadi 6 mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Jadi kalau Nabi baca Quran nggak pakai dicium, memang nggak megang mushaf, apalan. Halo, aneh banget, aneh. Ustadz paspor, saya mencari di kamus bahasa Arabnya paspor itu apa? Nanti ketemu. Cari di kamus bahasa Arabnya paspor itu apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu tawasul itu Bukhari nomor 1010. Tuntunan tawasul di situ, ya Allah, dengan bertawasul kanjeng Nabi, mohon kiranya kau turunkan hujan. Akhirnya Allah memberi hujan. Ya Allah, dengan bertawasul pamannya Nabi Sayyidina Abbas, mohon kau turunkan hujan. Akhirnya Allah juga menurunkan hujan. Itu Bukhari nomor 1010. Yang di Wahabi begini juga tidak ada. Berdoa pakai lagu, pakai syair. Biasa di Ahlussunnah doa biasa boleh, doa pakai lagu disyairkan juga boleh. Itu Bukhari nomor 2837. Yang Nabi berdoa pakai lantunan syair dengan suara keras. Memukul rebana itu Bukhari nomor 4001. Di sana juga ditiadakan. Selamatan sedekah setelah mayat dikubur, namanya tumpeng pungkur, itu Bukhari 5417. Di kalangan mereka juga tidak ada. Nah nyuwun sewu, sing tak omong ini semua termaktub dalam Sahih Bukhari yang tak omongkan itu. Tapi karena gencarnya propaganda Wahabi lewat medsos, lewat macam-macam, sampai yang asli ono hadis ini, ketika kami sampaikan, kami yang dituduh mengada-ada. Dulu tak sampaikan di Masjid Muhajirin, pas ada Ustadz Khatibi apa siapa, terang-terangan bilang kata itu hadis palsu. Loh, ini hadis Bukhari asli kok hadis palsu ini gimana? Saking gencarnya propaganda mereka.
Dan memang itu teori Mao Zedong. Tokoh komunisnya Mao Zedong. Mao Zedong ya? Apa membahas? Ya. Sampaikan kebohongan hoax sekian ribu kali. Toh lama-lama publik, umat, masyarakat akan menganggap itu sebagai kebenaran. Tapi tetap kita sampaikan hadis. Dan kitabnya juga ada. Nomor-nomornya tak hafal itu tadi. Saking itu penting. Lalu yakin banget kalau sedekah ganjarannya nggak akan nyampe ke mayit. Sia-sia. Padahal menurut hadis Bukhari nomor 2563, Nabi menjawab, sampaikah pahalanya pada ibu kalau kami sedekah? Nabi menjawab, "Na'am, iya, sampai." Dan masih banyak lagi hadis-hadis Bukhari Muslim yang entah sengaja atau tidak, itu di kalangan Wahabi tidak ada. Nah, kalau kayak begini nggak kita cegah, lama-lama anak kita juga didoktrin mengingkari hadis-hadis itu. Murid-murid kita, masyarakat awam didoktrin mengingkari itu tanpa mereka tahu. Gitu. Terus bagaimana hukumnya orang dohirnya KTP Islam, tapi sampai mati mengingkari puluhan hadis Bukhari itu? Piye hukumi? Mati piye? Mati dalam keadaan masih mengingkari sekian puluh hadis Bukhari Muslim yang sohi-sohi. Terus mati apa ibu jenenge? Paham ya? Kita terus di Indonesia menggeluarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat organisasi yang didirikan memang nawaitu menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalam rangka supaya nggak ada satupun hadis yang hilang, nggak ada satupun sunnah Rasul yang hilang. Yang repotnya kita mempertahankan dituduh nambah-nambah bahwa bacaan Sayyidina itu hadisnya Bukhari. Ketika kita melakukan itu malah dituduh bid'ah. Dan kebetulan 30 tahun Orde Baru, NU itu kurang mendapat tempat. Akhirnya jadi menteri pisannya gak kasil. Halo. Jadi Kanwil Kemenak Jawa Timur pisannya ya angel. Jadi KU ayo kangelan masih banget. Sehingga yang disampaikan ke masyarakat, ke pintal-pintal di Polri, pintal-pintal di tentara, itu paham yang untuk nyerempet-nyerempet ke sana itu. Nah, ketika sekarang kita sampaikan, ada yang menerima, ada yang kaget. Itu jangan-jangan palsu Marzuki. Paham ini? Sekali lagi, bagi kami terus menggeluarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penting dalam rangka menjaga jangan sampai hadis Nabi dicurangi, hadis Nabi dirubah-rubah, hadis Nabi dikurangi atau ditambah-tambah. Maunya kita Islam sempurna itu sudah, ojo dipreteli, ojo dirubah-rubah, ojo ditambah-tambah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan para jamaah warga muslim di Malang atau dimanapun akan sangat bijaksana. Meskipun panjenengan awam, pilih lembaga pendidikan untuk anak-anak panjenengan, pilih lembaga pendidikan untuk anak cucu panjenengan, yang sekiranya lembaga pendidikan itu komitmen menjaga keutuhan Sahih Bukhari Muslim tadi. Jangan sampai keliru milih lembaga pendidikan yang nggak taunya di sana diajak mengingkari ajaran yang menurut mereka itu sunnah Rasul, menjaga kemurnian sunnah Rasul, ujung-ujungnya malah mengurangi, mencurangi sunnah. Hati-hati para rawuh. Nek sampean dhewe enggak iso dalil, enggak weruh, takono wong sing weruh. Bener. Kalau sampean sing Singosari bisa takon Gus Farisin, bisa takon Gus Anas, bisa sowan ya Basori, tapi ya Basori pun sepuh. Aja disuwan-suwane enggak iso isi ra takon Gus Anas mawon.
Takon Yai Kholik, saene putra kula niki teng pundi kuliahe. Ngoten lho. Halo. Sehingga panjenengan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya anak Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya menantu, punya cucu ya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan komitmen seperti itu, panjenengan ikut mendukung, menjaga, melestarikan keutuhan hadis Rasulullah, menjaga, melestarikan keaslian hadis Rasulullah tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurangi. Wau dalu kula ngaji cangkruan teng dalem membaca hadis Sahih Muslim. Dan di situ jelas dikatakan bahwa setelah ngimami tarawih di masjid, itu Nabi pulang di rumah masih melanjut. Jadi kalaupun di masjid wolu misalnya, bukan berarti hanya wolu tok itu. Karena di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari diterangkan pulang ke rumah Nabi masih melanjutkan sholatnya. Lah berapa rakaat itu yang tahu ya para sahabat. Ketika zaman Umar bin Khattab terus disepakati kabeh jamaah di masjid, jangan yang ada di rumah, itu tambah nggak dilanjut. Kulo tak nurus neng omah ya paling turu kelon-kelonan karo bojo hilang. Nah, akhirnya di zaman Umar ada kesepakatan kebijakan, wis semuanya jamaah di masjid, terus disepakati 20 itu. Ketika Umar dan sahabat mensepakati 20, saya dan ulama Ahlus Sunnah yakin itu merujuk jumlah rakaat yang dilakukan Nabi di masjid ditambah yang di rumah itu. Enggak nambah-nambah, enggak bid'ah-bid'ah, enggak mengurangi. Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun intine ngoten para rawuh. Nggih. Jadi ayo berkomitmen menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah karena itu tadi. Yang panjenengan kepengin tahu bisa suwan ke Mbah Basori atau mungkin ke pondok saya tak dudoi kitab lawas diwaca angel wisan. Entah kita tahun berapa, dan itu di Indonesia masih ada. Di Mekah sudah kesulitan nyari kayak begitu. Yang di Mekah yang sekarang yang kitab Sahih Bukhari baru, Sahih Muslim baru, tafsir Qurtubi yang baru-baru dicetak mereka, diterbitkan mereka. Aslikah PWNU Jawa Timur sudah ngecek meneliti, dan nyuwun sewu di Bukhari saja yang hilang sekitar 50 hadis. Terus kayak apa begini nih kan? Kalau nggak dicegah kan jadinya kayak Islam. Apalagi mereka kalau menampilkannya lebih Islami daripada sampean-sampean ini. Sampean nggak iso ya akhi ya ukhti ngono. Lah kono iso ya. Zaman nggak iso ya khair ya salam ya khair sabah ya khair. Lah kono iso ya. Tampilnya lebih Arab, lebih Islami. Tapi isinya mencurangi itu. Dil. Nah, niku para rawuh, kami sangat berharap NU tetap komitmen menjaga keutuhan NKRI, tetap komitmen menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan komitmen berusaha mencegah, menghindari berkembangnya semua paham yang bertentangan dengan keutuhan Quran, keutuhan Sunnah, keaslian Quran, keaslian Sunnah. Apapun nama gerakan itu. Nah, kami juga berharap sekali kalau saudara-saudara Muhammadiyah juga berkomitmen seperti itu. Gitu loh. Kalau ada penyusup-penyusup baru, ayolah bareng-bareng NU kita melakukan bersih-bersih. Apa bersih-bersih? Napa? Roan.